Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika Allah menepati janji Allah, atau sering juga disebut al-wa'du al-wa'id, janji dan ancaman. Allah memberikan janji dan juga memberikan ancaman. Janji jika menjadi manusia-manusia yang taat akan Allah, berikan kebaikan dan kenikmatan dunia wal akhirah. Dan sebaiknya ketika meninggalkan ketaatan akan melahirkan kebinasaan. Terkadang janji dan ancaman dari Allah itu tidak begitu dipercaya oleh orang-orang yang ingkar. Karena janji dan ancaman dari Allah ini disampaikan oleh para nabi lewat lisannya seorang manusia. Sehingga dianggap biasa saja. Padahal itu adalah hakikatnya janji dan ancaman dari Allah. Maka bahkan kemudian orang-orang kafir pun mengeluarkan janji dan ancaman, sehingga terjadi benturan pernyataan janji dan ancaman. Peradaban itu ya, lawan zaman sekarang disebut dengan class civilization. Benturan peradaban. Masing-masing memiliki keyakinan dan harapan. Nah, pada titik tertentu tentu akan melahirkan satu benturan dan akan melahirkan sebuah pembuktian. Mana janji yang benar, mana janji yang salah. Inilah yang disebut dengan dialektika kehidupan. Disebut apa? Naon cenah dialektika kehidupan teh? Dialektika kehidupan itu seperti sebuah siklus regulasi tentang kebenaran dan kebatilan. Lamun benar nanti akan terbuktikan benar pada perjalanan waktunya. Kalau salah akan terbuktikan pada perjalanan waktu salahnya. Dalam kajian filsafat itu ada yang disebut dialektika. Rumus dialektika itu tesa, antitesa, sintesa. Tesa teori 1 akan diuji oleh teori 2. Teori 2 akan diuji oleh teori 3. Terus itu akan terjadi. Gitu ya. Dalam hidup itu ada dialektika. Walaupun kadang-kadang dialektika ini tidak menemukan titik puncak kebenaran. Karena dialektika itu bersifat relatif. Konsep dialektika ini bersifat relatif. Tidak memiliki ketentuan kebenaran mutlak. Berbeda dengan Al-Quran. Sebagai wahyu Allah, ia memiliki sisi kebenaran mutlak. Tapi kebenaran mutlak pun tetap akan diuji kebenarannya dalam fakta kehidupan. Walaupun pembuktian kebenaran ini membutuhkan waktu dan kesempatan sebagai proses pembuktiannya. Dan ini terjadi dalam sejarah panggung sejarah manusia tentang pembuktian kebenaran mutlak dari wahyu Allah. Dari sejak penciptaan Nabi Adam, nabi-nabi selanjutnya sampai akhir zaman adalah sesungguhnya pembuktian kebenaran mutlak, kebenaran ilahi.
Yang kadang-kadang kebenaran ilahi, bukan kadang-kadang, dalam sepanjang sejarah kemanusiaan selalu diragukan kebenarannya. Maka bagi orang-orang yang percaya terhadap kebenaran wahyu, kebenaran Al-Quran, ini adalah bagian dari anugerah Allah. Karena ternyata tidak semua manusia begitu saja mau menerima kebenaran Al-Quran. Walaupun bagi kita tentu untuk meyakinkan kebenaran Al-Quran ini perlu juga pembuktian. Tapi pembuktian itu bukan berdasarkan pada datangnya keraguan, tetapi karena ingin membuktikan kebenaran. Anak sekalian, para santri semuanya. Nah, orang-orang di zaman Nabi Hud ini kepercayakan Nabi Hud sehingga ingin melihat bukti kebenaran Nabi Hud dan beserta firman Tuhan. Maka mereka menunggu dan saling menunggu siapa ucapan mereka yang benar di antara Nabi Hud dan umatnya. Maka ketika janji Allah itu menjadi benar dan nyata, terjadi sebuah bencana kepada kaumnya. Fa'anzainahu, maka Allah selamatkan Nabi Hud walladzina, dan orang-orang yang bersertanya, walladzina ma'ahu birahmatin, dengan rahmat minna dari kami, kata Allah. Dan sebaliknya, ketika pembuktian dengan penyelamatan atas kebenaran Nabi Hud, maka Allah juga membuktikan penghancuran terhadap orang-orang yang menolak kebenaran. Wa qata'na dabiral ladzina kadzabu bi ayatina. Allah hancurkan orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat Allah. Wa ma kanu mu'minin, dan tidaklah mereka termasuk orang-orang yang beriman. Anak sekalian, ayat ini menegaskan kepada kita tentang bagaimana pentingnya kita mengimani wahyu Allah. Kebenaran Al-Quran ini telah sampai kepada kita, maka percayalah dengan sepenuh hati. Dengan cara apa keyakinan itu tumbuh? Pelajari, pahami, resapi, dan hayati. Nanti kebenaran, keyakinan akan hadir di dalam jiwa kita. Allah telah memberikan kita mata, telinga, dan hati untuk membaca, untuk iqra, agar keyakinan itu menetap di dalam hati kita. Sehingga ditepisnya, terhilangkannya, terhempasnya keraguan di dalam jiwa kita terhadap perintah-perintah Allah, terhadap larangan-larangan Allah yang harus kita jauhi. Mudah-mudahan kita semua bertambah waktu, bertambah usia, bertambah kedewasaan kita. Ya. Hidup kita di atas rel kebenaran, hidup kita di atas wahyu, hidup kita di atas prinsip, bukan hidup di atas keinginan. Nah, eta mah motonya di dia tiba heula. Nu kalian harus pegang teguh selama-lamanya. Bahwa hidup kita harus hidup di atas prinsip, bukan hidup di atas keinginan. Sebab kalau hidup di atas keinginan mual tuntas. Sebab keinginan itu tidak akan pernah hilang. Dia akan terus berubah-ubah sesuai dengan kepentingannya dan kebutuhannya masing-masing. Mual angges-angges nuturkeun ka hayang mah mual angges. Tapi hiduplah di atas prinsip. Itulah yang akan meneguhkan hidup kita, akan menenteramkan jiwa kita, akan membuat kita menjadi istiqomah, karena kita hidup di atas prinsip. Hidup di atas prinsip kebenaran, hidup di atas prinsip keadilan, hidup di atas prinsip kejujuran, yang harus terus menjadi panduan hidup kita sepanjang zaman. Itu saja untuk pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaat, ada taqdirah, ada Allahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.